Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwika Putri Maulina, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, semester 6, jurusan Penyuluhan Perkebunan Presisi, NIRM 01022129. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penjaminan mutu hasil perkebunan. Pada penjaminan mutu kali ini, saya akan membahas tentang penjaminan mutu pada hasil buah kelapa sawit yang ada di PT Sofindo, Kebun Bangun Bandar. Berikut videonya. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan atau stakeholders memperoleh kepuasan. Pada penjaminan mutu terdapat standar dan spesifikasi. Standar merupakan spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dari semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan, perkembangan iptek, serta pengalaman. Standar mengacu pada ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan batas minimum yang harus dipenuhi oleh produsen. Sedangkan spesifikasi merupakan batas-batas yang terukur yang ditetapkan oleh perusahaan yang dijadikan acuan oleh semua komponen dalam perusahaan untuk dipenuhi. Spesifikasi dapat disusun setara dengan standar atau bahkan lebih tinggi. PT Sofindo sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di subsektor perkebunan dan pabrik kelapa sawit memiliki spesifikasi dan standar yang ditetapkan di perusahaan untuk menjaga penjaminan mutu hasil perkebunannya, baik berupa tandan buah segar maupun hasil akhirnya berupa minyak kelapa sawit. Standar yang ditetapkan oleh PT Sofindo berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia atau SNI, Indonesian Sustainable Palm Oil System atau ISPO, bahkan Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Berdasarkan standar dan spesifikasi yang diterapkan dalam penjaminan mutu tandan buah segarnya, beberapa hal yang dilakukan oleh PT Sofindo berupa 1. Penetapan kriteria dan waktu panen. Parameter yang digunakan dalam menentukan kriteria matang panen yaitu perubahan warna menjadi merah mengkilat atau oranye dan membrondolnya buah dari tandan. Perubahan warna dan membrondolnya tandan ini biasanya sudah mulai terjadi pada pusingan 7 sampai dengan 8 hari. Sehingga pada pusingan ini buah sudah bisa untuk dipanen. Mutu buah panen ditentukan oleh fraksi matang panen. PT Sofindo menetapkan kriteria tandan buah matang siap panen yaitu pada fraksi 2 dan 3 dengan ciri tandan yang sudah jatuh berondol 3-4 butir. Pada fraksi 2 dan 3 ini, rendemen minyak dalam posisi optimal yaitu berkisar 22%. Fraksi panen sangat berpengaruh pada rendemen minyak dan kadar asam lemak bebas. Semakin tinggi fraksi panen atau buah semakin matang, rendemen akan meningkat. Namun, kadar mutu minyak semakin jelek karena kadar asam lemak bebas juga ikut naik. Fraksi 2 dan 3 dipilih karena pada fraksi ini kadar asam lemak bebas hanya berkisar 1,8 sampai 2,1%. 2. Pelaksanaan panen. Pada pelaksanaan panen, pelepah yang telah dipotong disusun rapi di gawangan mati dan buah serta berondolan disusun rapi di tempat pengumpulan hasil atau TPH. Berondol dikutip dan dikumpulkan, lalu diletakkan di TPH dengan beralaskan karung. Buah disusun tidak boleh bertingkat, disusun sesuai dengan ukuran, di mana buah paling kecil disusun paling depan, dan buah paling besar berada di belakang. Kemudian, buah dikepras kandas. Terdapat beberapa jenis kepras buah, yakni kepras ekstrim dan kepras cangkem kodok. Kepras ekstrim diperuntukkan bagi buah-buah yang bermasalah pada bernas. Biasanya terjadi pada buah-buah N3 sampai dengan N5.
Pada buah yang kurang bernas, dikepras ekstrim hingga hanya menyisakan buah yang bernas. Sedangkan kepras cangkem kodok digunakan pada buah-buah yang bernas keseluruhan. Kepras cangkem kodok ini dominan digunakan pada buah-buah dewasa. Proses kepras dilakukan untuk mengurangi penyerapan air dan minyak pada tandan buah, sehingga minyak dalam buah tidak terserap pada ampas-ampas yang ada. Pada saat pemotongan ini juga perlu diperhatikan jangan sampai ada brondolan yang tertinggal. Brondolan yang tertinggal pada tangkai perlu diambil dan wajib diolah menjadi minyak kelapa sawit. 3. Pemeriksaan oleh kerani. Tugas kerani di sini untuk memastikan kembali mutu buah yang benar-benar bagus untuk nantinya diantarkan ke pabrik kelapa sawit atau PKS. Di PT Sofindo, tahap kontrol mutu buah oleh kerani dilaksanakan dengan bantuan gawai dan aplikasi khusus yang telah dibuat oleh PT Sofindo. Buah di TPH akan difoto menggunakan open kamera oleh kerani yang nantinya langsung dikirim ke pusat data. Penggunaan gawai dan aplikasi khusus ini sangat membantu dan mempermudah dalam hal kontrol kualitas dan kuantitas buah. Seperti pada foto di sebelah, pada aplikasi ini terdapat beberapa syarat mutu buah yang dapat diterima oleh kerani, yakni 1. Buah yang diterima hanya buah normal, tidak busuk, dan tidak mentah, serta buah sudah tidak bertangkai panjang atau sudah dikepras. 2. Buah normal kemudian diberi skor masing-masing. Terdapat 3 skor dalam penilaian mutu buah. Skor 0 berarti buah bernas sempurna, skor 1 berarti buah bernas 75%, dan skor 2 berarti buah bernas 50%. 3. Memeriksa apakah terdapat serangan hama seperti tikus pada tandan buah yang sudah dipanen. 4. Apabila terdapat buah busuk atau E yang ikut terpanen, buah kemudian dibariskan berbeda dengan buah normal untuk kemudian dikepras hingga menyisakan brondol yang bagus. 5. Kerani menuliskan jumlah janjang yang diterima untuk kemudian diangkut oleh supir. 4. Proses pengangkutan buah. Sebelum pengangkutan dilaksanakan, sopir juga turut melakukan pengisian data pada gawai, guna mengetahui apakah buah yang diterima oleh kerani dan sopir dalam jumlah dan kondisi yang sama. Pada saat pengangkutan, pengutipan brondol dipastikan benar-benar bersih, diangkut ke dalam truk tanpa ada yang tertinggal di TPH. Pada proses ini juga, skor 2 diletakkan terpisah dengan skor 0 dan skor 1. Pemisahan ini dilakukan karena sesampainya di loading rem, buah akan diketek atau dipisahkan antara janjang dan brondolnya. Proses pengangkutan buah di TPH dilakukan maksimal 24 jam setelah buah diletakkan di TPH. Hal ini dikarenakan setelah lebih dari 24 jam buah dipanen, maka kandungan free fatty acid atau FFA pada buah akan meningkat. Free fatty acid atau FFA atau sering juga disebut asam lemak basah atau ALB yang tinggi akan menyebabkan buah mudah membeku pada suhu kamar sehingga menyulitkan dalam transportasi minyak. Selain itu, CPO yang memiliki kandungan ALB tinggi memiliki nilai harga yang lebih rendah. Buah kelapa sawit yang sudah matang dan masih segar hanya mengandung 0,1% asam lemak bebas. Tetapi pada buah-buah yang lebih dari 24 jam tidak diangkut akan memiliki kandungan asam lemak bebas mencapai 67%. Faktor lain yang menyebabkan meningkatnya ALB yaitu mutu buah yang buruk seperti buah mentah, buah lewat matang, buah busuk atau janjang kosong, serta buah abnormal. Oleh sebab itu, penjaminan mutu buah dilaksanakan secara ketat. Berdasarkan spesifikasi di PT Sofindo, batas maksimal kandungan asam lemak bebas yaitu pada
1,8 sampai 2,1% untuk membatasi terbentuknya asam lemak bebas setelah tandan buah segar sampai di loading rem dan dilakukan sortasi tahap kedua berupa pembersihan janjang dari tanah dan kotoran yang ikut terangkut ketika proses panen dan pengangkutan ke truk, serta sortasi yang hampir sama dilakukan oleh kerani. Buah kelapa sawit harus segera dipanasi dan dilakukan perebusan dengan suhu antara 90 sampai 100 derajat Celcius. CPO yang berkualitas dapat diperoleh dengan manajemen panen dan controlling mutu yang baik. Indikator mutu CPO baik adalah memiliki kandungan ALB yang rendah. Presentasi kadar ALB pada CPO salah satunya dipengaruhi oleh mutu buah. PT Sofindo sebagai perusahaan di bidang kelapa sawit dengan hasil hilir berupa CPO harus menjamin mutu hasil perkebunan kelapa sawitnya guna menghasilkan CPO yang sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan, juga untuk mengurangi kerugian pabrik akibat pengolahan buah yang bermutu buruk, sehingga turut menjamin pada keberlanjutan perusahaan. Itu tadi video penjelasan dari saya mengenai penjaminan mutu hasil perkebunan pada mutu buah yang ada di perkebunan kelapa sawit PT Sofindo Kebun Bangun Bandar. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.